Nah ini pengikut-pengikut PA 212 ini banyak yang tersesat. Nggak hanya Bahar Smith, nggak hanya Rizik saja. Membunuh orang itu dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana kalau kita bunuh Rizik? Rahmatan lil alamin nggak? Kira-kira ngamuk nggak mereka? Kok menganjurkan orang ini? Ini kalau orang cuma 1/4 otaknya yang berfungsi terpengaruh. Nah ini makanya dari aspirasi Abdul Somad aja ya, yang mengajak orang bunuh diri itu aja teraspirasi. Bagaimana yang kayak begini diwajibkan membunuh, diwajibkan jadi teroris? Otak yang berfungsi hanya 1/4 itu akan teracuni loh. Penyampaian seorang Habib yang mengatakan ayat 60 itu boleh membunuh seorang orang Islam harus jadi teroris. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Dibolehkan membunuh orang Islam, dibolehkan membunuh, diwajibkan menjadi teroris. Kata siapa? Ini loh banyak orang yang menyesatkan ya arti-arti makna dari ayat-ayat Al-Quran ini. Ya apa kita orang muda ini nggak boleh kita mengklarifikasi orang yang udah tua begitu? Enggak loh. Kalau kita nggak goreng-goreng, banyak aja orang yang tercuci otaknya dengan itu, dengan mengatasnamakan jihad, dengan mengatasnamakan jihad yang model-model gitu dibolehkan membunuh. Kemudian orang Islam diwajibkan menjadi teroris. Kata siapa? Ini seharusnya ada seperti Bapak Said Akil Sirot itu ya yang menjelaskannya seharusnya. Tapi kita anak muda harus diberi paham agar tidak tersesat, ya kan? Ini bahaya bro. Itu paham radikal namanya. Semua kekerasan, banyak hal, termasuk Aldo, Rocky Gerung ya, kita bahas semua ya malam ini ya. Aldo yang di Tegal, ya kan, udah ngomongnya kayak begitu. Ini kan tahun politik ini ya, tahun ini tahun politik, politik memanas, berbagai cara mereka akan lakukan. Ya, kalau dulu 2019 lalu ada Ratna Sarumpait sebagai alat. Ya kan, nah tahun ini entah siapa lagi. Alat yang pertama sudah mereka lakukan mengenai isu ijazah palsu, ya, agar Bapak Jokowi mundur, ya. Nah semakin kesini emak-emaknya juga semakin kurang ajar, mencoret-coret tembok. Itu demo apa emang pengerusakan? Nah itu saya upload juga sih di YouTube, karena apa, kalau kita uploadin di yang namanya ini TikTok itu sensitif sekali ya. Dia bilang Allah itu tidak beragama ya. Kita kupas semua deh malam ini apa yang diajar-ajarkan. Mulai ya jelang pilpres ini banyak sekali orang menjadi ustadz dadakan, baik itu di luar agama muslim atau ini, semua mendadak menjadi penceramah, bawa-bawa ayat, ya kan, bawa-bawa ayat, bawa-bawa rasul segala macam ya demi kepentingan golongan. Nah ini banyak hal orang yang tercuci otaknya ya. Ya, nggak tanggung-tanggung mereka ini udah bergelar dosen, udah bergelar profesor, doktor, ya. Nah, jadi seperti ini. Ya kan, Rocky Gerung ya, enggak, akunnya orang itu aku lacak udah nggak ketemu lagi, tapi sempat saya upload ke YouTube itu ya. Nah ini pengikut-pengikut PA 212 ini banyak yang tersesat. Nggak hanya Bahar Smith, nggak hanya Rizik saja. Membunuh orang itu dikatakan rahmatan lil alamin.
Bagaimana kalau kita bunuh Rizik? Rahmatan lil alamin nggak? Kira-kira ngamuk nggak mereka? Kok menganjurkan orang ini? Ini kalau orang cuma 1/4 otaknya yang berfungsi terpengaruh. Nah ini makanya dari aspirasi Abdul Somad aja ya, yang mengajak orang bunuh diri itu aja teraspirasi. Bagaimana yang kayak begini diwajibkan membunuh, diwajibkan jadi teroris? Otak yang berfungsi hanya 1/4 itu akan teracuni loh. Ini anak-anak ibaratkan kalau SMP itu dia belum pernah menemukan jati dirinya, masih gampang dicuci. SMA pun belum punya pendirian, anak masa kini. Ya, anak-anak yang tahap belajar ini seharusnya banyak asupan ya, edukasi-edukasi dari berbagai lembaga. Ya, seperti itu seharusnya. Nah, setelah tadi sentilan-sentilannya Wida terhadap Ustaz Kadrun, utamanya Rizik Syihab, Habib Bahar dan Abdul Somad, saya kira memang mereka sudah keterlaluan yang selalu menyesatkan umat beragama Islam, bahkan menganjurkan umat beragama Islam untuk menjadi seorang teroris. Saya kira ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya mereka ini diberi pelajaran yang betul-betul bisa menyadarkan agar tidak lagi mengada-gada mempermainkan agama Islam, dan sewajarnya atau memang wajib makhluk-makhluk yang seperti ini, Abdul Somad, Rizik Syihab dan Bahar Smith, dikirim ke Galur Gaza saja biar mereka berperang dengan Israel supaya apa yang dikatakannya itu bisa terrealisasi, dan yang mencoba itu dirinya sendiri. Terima kasih buat Widya selalu membongkar kebusukan-kebusukan mereka dan memberikan edukasi terhadap masyarakat melalui media sosial, melalui YouTube. Tentu itu adalah dampak positif bagi kita semua yang bisa menyaksikan dan bisa memahami yang mana yang baik yang harus diikuti dan yang mana yang tidak baik yang tidak harus diikuti. Semoga sehat selalu, jangan pernah gentar untuk menyuarakan kebenaran dan mengkanter setiap narasi-narasi sesat para kadrun. Dan juga terima kasih buat sahabat-sahabat Video TV, semoga sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.